Ada sebuah perang yang tujuannya itu bukan untuk menang. Aneh kan? Hari ini kita akan bedah sebuah konsep yang bakal ngubah cara pandang kita soal konflik, yaitu perang asimetris. Di sini tujuannya bukan buat menang, tapi buat tidak kalah. Apa bedanya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, kita mulai dari pertanyaan mendasar ini dulu deh. Biasanya kan kalau kita mikirin perang ya pasti soal menang atau kalah. Tapi gimana kalau ceritanya beda? Gimana kalau tujuannya itu bukan untuk menghancurkan lawan, tapi sekedar untuk memastikan lawan juga nggak bisa menghancurkan kamu? Inilah inti dari semua pembahasan kita hari ini. Oke, biar gampang paham kita langsung masuk ke studi kasusnya ya. Di bagian pertama ini, kita akan lihat panggungnya dulu. Sebuah pertarungan antara dua kekuatan yang, wah, jomplang banget. Di satu sudut, kita punya raksasa global, Amerika Serikat. Anggaran militernya terbesar di dunia, teknologinya paling canggih, jangkauannya kemana-mana. Ya, mereka inilah definisinya kekuatan militer konvensional. Strategi mereka ya jelas mencerminkan kekuatan sebesar itu. Contohnya aja skenario Operation Epic Fury. Tujuannya jelas dan lugas. Serang habis-habisan, lumpuhkan musuh secepat mungkin dan kalau perlu lakukan regime change. Ganti pemimpinnya sekalian. Ini pendekatan klasik banget. Kekuatan dilawan dengan kekuatan yang lebih besar. Kalau dibandingin, kelihatan kan bedanya? Di satu sisi ada Amerika dengan mesin perang raksasanya yang ofensif. Di sisi lain ada Iran dengan militer yang jauh lebih terbatas dan posisinya defensif. Ya di atas kertas sih kayaknya udah tahu ya siapa yang bakal menang. Terus kalau udah tahu bakal kalah telak, apa yang bisa dilakukan pihak yang lebih lemah? Nah, disinilah letak kejeniusan strateginya. Mari kita masuk ke bagian kedua, jawaban asimetris. Jadi strategi asimetris itu apa sih? Gini, ini bukan soal adu jotos di ring yang sama. Ini justru soal menarik lawan keluar dari ring ke arena di mana aturan mainnya beda total. Di mana kekuatan dan keunggulan mereka jadi nggak relevan lagi. Intinya, ubah aturan mainnya. Iran tuh sadar betul beberapa hal yang krusial. Satu, mereka nggak mungkin menang kalau adu pukul langsung sama Amerika. Itu sama aja bunuh diri. Tapi, dan ini dia kuncinya, mereka sadar kalau mereka bisa bikin perangnya jadi lama banget dan bikin biayanya jadi mahal banget buat Amerika, baik dari segi uang maupun politik. Dan kesadaran itulah yang mengubah tujuan fundamental mereka. Tujuannya bukan lagi menang kayak di film-film, tujuannya jadi jauh lebih mendasar, tapi juga jauh lebih kuat. Bertahan hidup, survival. Logikanya sederhana, kalau mereka nggak bisa dikalahkan, ya berarti mereka nggak kalah kan? Oke, jadi gimana caranya seni tidak kalah ini dipraktikkan di lapangan? Nah, di bagian ketiga ini, kita bakal lihat taktik-taktik spesifiknya. Kutipan ini benar-benar merangkum segalanya. Bagi mereka, setiap hari rezimnya masih berdiri, setiap pagi mereka masih eksis, itulah kemenangan. Jadi, menang itu definisinya diubah. Bukan soal menaklukkan, tapi soal kegigihan. Contoh paling nyata, Selat Hormuz, jalur minyak paling vital di dunia. Iran nggak perlu tuh repot-repot menghancurkan armada musuh di sana. Cukup dengan mengancam akan menutup selat itu. Apa yang terjadi? Pasar minyak dunia langsung panik. Harga bensin bisa meroket dan tekanan internasional ke Amerika jadi luar biasa besar. Tiba-tiba, biaya buat menyerang Iran jadi mahal banget yang akhirnya memaksa Amerika untuk mikir dua kali. Dan inilah mantra utamanya. Lupakan soal parade kemenangan. Fokusnya cuma satu, jangan sampai kalah. Bertahanlah lebih lama dari kemauan politik lawan untuk terus berperang. Ini bukan lari sprint, ini lari maraton. Sebuah permainan adu tahan, bukan adu cepat. Lalu, apa hasil dari benturan dua strategi yang sangat berbeda ini? Ini membawa kita ke bagian terakhir, sebuah keseimbangan baru yang penuh ketegangan. Hasilnya itu bukan perdamaian, tapi juga bukan perang total. Yang tercipta adalah balance of power baru, sebuah keseimbangan kekuatan. Kedua pihak sama-sama tahu batas masing-masing. Negosiasi pun terjadi tapi lewat jalur belakang atau back channel diplomasi. Akhirnya, konfliknya seolah berhenti atau membeku tanpa ada penyelesaian yang tuntas. Bisa dibilang ini semacam zona abu-abu geopolitik. Nggak ada invasi besar-besaran, tapi di bawah permukaan ada perang cyber, perang proksi lewat negara lain, dan sanksi ekonomi yang terus berjalan. Ini adalah kondisi konflik permanen dengan intensitas rendah.
Jadi, beginilah realitasnya sekarang. Iran tetap berdiri tegak, yang bagi mereka itu adalah kemenangan. Amerika terus menekan dengan berbagai cara. Tapi yang paling penting, kedua belah pihak sama-sama menahan diri dari langkah gegabah yang bisa memicu perang besar-besaran. Sebuah keseimbangan yang sangat tegang, tapi untuk saat ini bisa dibilang stabil. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup dalam. Kalau perang zaman sekarang nggak lagi berakhir dengan upacara penandatanganan damai, tapi cuma jadi jalan buntu yang tegang, apa sebetulnya arti kata selesai? Mungkin inilah wajah baru peperangan di abad ke-21. Sebuah pemikiran untuk kita renungkan bersama.